ibu-ibu yang di belakang lain nampaknya. Lain nampak bu? Nampak gini. Mohon maaf karena duduk togak kami kan sama je tingginya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan orang-orang tua yang hadir pada subuh hari yang berbahagia ini, dan juga yang kita muliakan alim, ulama, cerdik pandai, tokoh adat, imam masjid, pengurus masjid, dan juga yang kita muliakan pemuka masyarakat, Bapak Camat, Camat Rokan 4 Koto, dan juga Bapak Camat Pendalian 4 Koto. Jumpa balik ya Pak Camat ya. Alhamdulillah. Dan juga yang kita banggakan anak-anak kita yang hadir pada subuh hari yang berbahagia ini. Kita doakan anak-anak kita ini hendaknya menjadi ulama di masa yang akan datang. Loyo jamin ya. Hendaknya anak kita ini jadi presiden di masa yang akan datang. Jadi presiden lah ikut seketik. Dan insya Allah semua kita yang hadir tanpa terkecuali insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kami sapa masyarakat atau jemaah, apa kabar? Seperti biasa ya Bapak Ibu, seperti anak TK. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Usah ulang lihat. Bapak Ibu jemaah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Ya. Kenapa bertakbir subuh ini? Alhamdulillah, kita sangat berbahagia karena kembali bisa dihidupkan oleh Allah setelah kematian sementara kita. Iyo mati awak lolok tu Bapak Ibu. Iyo. Ini sering kami ulang-ulang sesuai dengan hadis Nabi, doa yang diajarkan kepada kita. Makanya jangan sampai awak lupa baca doa bangun tidur. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau telah hidupkan kami setelah mati dan kepadamu kami akan dikembalikan. Berarti awak tadi lolok tu sama dengan mati. Kini duit awak di Allah balik. Bahkan ada yang tak bangun-bangun. Ada jo yang ulun bangun kini goleh. Lah sahur wang ulun je sahur leh. Leh sahur Bapak Ibu tadinya. Mana sahur? Di rumah. Kami di jalan sahur tadi Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah bersama yayang kami. Mana yayang kami tadi? Ibu-ibu, leh nampak yayang kami di belakang tu? Mohon maaf Pak Camat. Ya, kalau ndak ada nampak yayang dek kami ndak semangat kami ceramah lah. Mananya? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, subuh ini berarti subuh yang kedua kami memberikan
kajian di GSSB Rokan 4 Koto. Hari ini kami kasih judul atau tema pengajian kami yaitu uang yang elok puangai. Sama bahasa artinya. Atau bahasa Indonesianya adalah manusia terbaik. Orang 4 koto ini, Rokan 4 koto ini baik, tapi ada yang terbaik, ada yang lebih baik, yang menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang kami temukan. Kepengen Bapak Ibu disobek uang yang elok puangainya? Lai Pak, kok dapat siapa yang nyobek awak elok puangai tu? Manusia atau Allah? Iya, kau dapat adalah di mata Allah. Untuk mendapatkan titel uang yang elok puangai, manusia terbaik ini tidak bisa diboli dok. Kalau bisa diboli, uang kayu yang akan mendapatkan. Banyak uang kayu sih kah? Lai, sawit mahal kini. Nah, bisa dibeli oleh orang kaya, tapi tidak bisa dibeli. Memang ini penghargaan sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Siapakah dia? Nah, inilah insya Allah kita bahas nanti sampai waktu Isyraq. Jam berapa waktu Isyraq ini Pak? Jam 6 lewat 45. Kau dapat awak beko sudah terbit matahari, awak melaksanakan solat sunat suruh. Karena pahalanya apa yang awak dapatkan Bapak Ibu? Man solata subuhi jamaah fil masjid. Barang siapa solat subuh berjamaah di masjid, setelah itu dia berdiam diri. Apa kerjanya diam diri? Berzikir. Zikir itu majelis taklim ini juga termasuk zikir, atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran sampai waktu suruh. Setelah itu dia solat 2 rakaat, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah sama pahalanya itu dengan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bahkan Rasulullah kan menyatakan dalam ujung hadis tadi, tamma. Apa artinya tuh? Sempurna. Jadi kok dapat solat 2 rakaat. Karena kami tengok di mana sobotan tu harus ada deh. Tak ada kami tengok ada solat. Ni tak di rumah solatnya tu Bapak Ibu, memang di masjid tu. Lah, kalau kepengen awak mendapatkan pahala haji dan umroh. Karena haji dan umroh kini lah 2 tahun ditunda Bapak Ibu. Ala berapa tahun? 2 tahun. Adakah Bapak Ibu yang calon haji yang ditunda siko? Mananya? Alhamdulillah ya Pak ya. Tetap kita ucapkan tahun ini insya Allah akan berangkat. Jangan bersedih. Kami pun ditunda. Porsi kami 2038 loh. Nah kami cek balik potong 2040. Kini umur kami berapa kaya? Ampek boleh? Siapanya ampek boleh tadi tu? Tapi topik jurenya Pak. Ampek boleh terbalik. Alhamdulillah 41 umur kami. Berarti kalau tahun 2040, kini 2022. Berapa tahun tu? Lebih kurang 59 atau 60? 60 lah. Lekan sampai umur kami suknya Pak Camat tengok loh. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami doakan semuanya awak panjang umur banyak amal. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, apa judul tadi? Uang yang elok puangai. Yang pertama, yang paling tinggi kami ambil hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahasa awaknya, uang yang elok puangai itu atau sebaik-baik uang di antara kalian yaitu uang yang mau belajar
dan mau mengajarkan Al-Quran. Jadi dalam hadis kok ada dua siko Bapak Ibu. Yang pertama orang yang mau belajar Al-Quran. Siapakah dia? Siapanya? Anak-anak mengaji. Iya Ibu. Iya termasuk. Siapa lagi? Anak-anak yang sekolah di madrasah juga. Anak-anak yang sekolah di pesantren. Ada pesantren siko Pak Camat? Lain pesantren apa nama? Istiqo Islami. Pokoknya ada pesantren kan? InsyaAllah mereka adalah anak-anak itu uang yang elok perangai. Itu siapa lagi? Apakah kita ini tidak termasuk? Iya. Jemaah yang selalu membahas ayat-ayat Allah di dalam rumah Allah, itu juga termasuk uang yang mau belajar Al-Quran. Insya Allah di masjid dibahas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dari sekian banyak penduduk masyarakat yang ada di Rokan Ampat Koto ini, bukti nyata yang disebut oleh Rasulullah, uang yang elok puangai itu uang yang hadir kini gotia. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi dongo dia uang yang tak hadir bekok bongilo kok Pak. Tu kami dah elok perangai saya dok. Elok juanya. Kan ya. Tapi sesuai hadis Nabi yang paling elok tu uang yang mau belajar Al-Quran. Nya banyak tu uang kini Bapak Ibu. Al-Quran tu disepelen deknya. Apatah lagi kita sekarang di dalam bulan suci Ramadan. Harus banyak awak interaksi dengan Al-Quran. Ramadan ini disebut bulan suci, disebut bulan mulia. Bulan yang lain tidak. Contoh Rabiul Awal, bukan disebut bulan suci Rabiul Awal. Kenapa Ramadan? Karena Ramadan ini di dalamnya turunnya kitab suci Al-Quran. Makanya nama Ramadan ku disebut bulan suci. Nah, kepengen awak Bapak Ibu disebut uang yang suci, disebut uang yang mulia, maka hendaklah awak selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu macam apa Bapak Ibu? Apakah kita hanya letakkan Al-Quran dalam lemari? Boleh yang paling ancak yang warna ome itu dijadikan bahan pajangan. Lalu dibaca Al-Quran apabila ada acara kematian. Mati ayah, amak, datuk, niniok, bau kodo baca Yasin. Kok dapik baca Yasin? Kalau ndak, ikan asin. Apa macam tu Ustaz? Kami tontu Pak. Kami kan kerja di mana? Di kantor KUA. Lebih kurang 60 tahun Pak. Kami juru penasehat, penyuluh. Sebelum orang nikah kami memberi nasihat. Dari 10 orang calon pengantin, kami tes bacaan Al-Quran Bapak Ibu. 3 orang yang lulus dunia. Yang lain tuh terpatah-patah. Bahkan ada yang tak dapat Al-Quran ke. Bila terakhir kalian baca Al-Quran kata kami? Dulu Ustaz, waktu MDA. Ternyata tu kalau anak awak tamat MDA Bapak Ibu tak pernah memegang Al-Quran le. Yang dipegangnya apa? HP, handphone. Tu kami di perjalanan tadi Bapak Ibu. Jam berapa tu tadi? Jam 3 tu. Anak-anak megang-megang HP. Diteras-teras. Bahkan nauzubillahi min zalik. Payah awak cerita kini umur 25. Dulu 13 tahun waktu MDA. Berarti sudah 12 tahun tak pernah memegang Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nauzubillahi min zalik. Maka perlu kita sadari, inilah yang pertama orang yang terbaik itu. Yang kedua tadi adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Atau guru ngaji. Ada guru ngaji sih ke Bapak Ibu? Mana uangnya? Mana guru ngaji? Ada? Di belakang, mohon maaf Pak ya. Siapa nama Pak? Apa Ustaz Zulkarnain? Ibu-ibu antu deh ibu Ustaz Zulkarnain konya?
Apa kojo? Penyuluh kami guru ngaji. Iya. Mohon maaf gua berarti inyo uang elok puangai. Uang yang terbaik di kampung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Ustaz Zulkarnain kau besok meninggal dunia, meninggalnya Pak Camat, sambutannya harus sebuik duk. Kami saksikan almarhum ini adalah orang baik. Apakah almarhum ini orang baik? Sekali punya berapa kali so? 3 kali. Apakah almarhum ini orang baik? Sekali lagi. Apakah almarhum ini orang baik? Jangan bohong ngilole Ustaz. Oh, lu meninggal dan maling. Yang kami sabuk kan tak Ustaz Zulkarnain doh. Apakah almarhum? Yang kalau meninggal awaknya tak sabuk le. Contohlah kami Ustaz Nursal SHI MH. Dak itu sabuk sedang almarhum. Ibu-ibu disabui almarhumah. Boleh kita sebut seperti itu Ustaz? Iya, itulah dasarnya orang-orang tua kita dahulu atau ulama atau pemuka masyarakat menyebut 3 kali kita saksikan ia adalah orang baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika Anas bin Malik kan pendamping Rasulullahnya, terdongau Rasulullah uang menyobik macam tu, sobik dia Rasulullah wajib katanya. Apa arti wajib itu wahai Rasulullah? Kata Anas bin Malik, kalau ada orang yang menyaksikan semasa hidup dia itu adalah orang yang baik, maka wajib untuknya mendapatkan sorga insya Allah. Makanya waktu awak melayat Bapak Ibu atau bertakziah ke tempat orang yang meninggal dunia, jangan sekali-kali awak menceritakan keburukan mayat Pak. La tasubbul mayit, jangan kalian sekali-kali menjelek-jelekkan mayat. Kenapa? Itu catatan terakhir Bapak Ibu malaikat untuk almarhumah. Walaupun lah meninggal dunianya dua, catatan terakhir. Maka catatan terakhir itu hendaknya catatan yang elok-elok. Maka sobut lah elok-elok puangainya. Nyo kalau wak sobut buruk ni dicatat juga malaikat tu. Bahkan malaikat mengaminkan, amin alaika. Contoh wak sobut buruk ni apa kojo petang dunia. Asailah ni nyo, amin alaika. Mudah-mudahan engkau mendapatkan macam tujuan. Alah le. Asyik ibu-ibu siko macam tu do Pak. Makanya yang elok-elok waktu kita melayat atau sedang meninggal dunia. Berarti Bapak Ibu sudah kita ketahui siapa orang yang baik di daerah kita. Harus kita muliakan mereka Bapak Ibu. Kalau zaman dahulu kami orang Kampar Bapak Ibu memuliakan guru ngaji atau ustadz-ustadz ulama-ulama dulu Pak, tahun 80-an lah. Kami masih anak-anak mungkin dibandingkan apa-apa yang tua gua. Macam apa kita memuliakan guru ngaji Pak? Dulu kami ndak banyak piti contoh kini doh. Yaitu dengan cara membuatkan sawahnya Pak, atau ladangnya, padinya. Bergotong royong sama-sama doh. Ada umpamanya tanah yang tinggal di situ kami sama-sama ditanam padi. Padi tersebut dipelihara bersama-sama. Bekoklah masaknya Bapak Ibu, dipanen bersama-sama. Hasilnya nanti diberikan kepada guru ngaji. Contoh itu cara awak memuliakan dulu Pak. Kalau kini lah ada macam tu Pak Camat. Pak Ustaz Zulkarnain lah ada. Hah? Anda ada do ninyo. Mohon maaf Pak, malam ini subuh ini makanya kami sampaikan, yuk kita muliakanlah mereka. Dialah yang mengamankan negeri ini sebenarnya. Kalau wak ketahui Bapak Ibu, kan banyak orang yang lomba-lomba olahraga dapat medali kan ya, gara-gara potang dua, gara-gara renang Pak. Kok di kampung kami renang lah tentunya, pakaiannya lah nengok Pak tangannya. Nauzubillah, tak ada yang menutup aurat, bahkan itu yang menyebabkan malapetaka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Menang lomba olahraga dikasih bonus miliaran Pak. Iya enggak? Miliaran.
Ini dikampar Bapak Ibu yang berbahagia. Kami sendiri sebagai ofisial pelatih MTQ Bapak Ibu yang berbahagia, juaranya saja Bapak Ibu pakai non tunai nomor tuh. Berbulan-bulan Pak ndak kolu-kolu hadiah tuh. Nelpon Tawijo lah peserta kami yang dapat juara do Ustad, bilu hadiah kami kolu Ustad. Tenang sayang, tenang nak. Hadiah juara 1 tak sampai 3 juta Pak. Nauzubillahi min zalik. Di Siko ya juga Pak Camat. Parah lo Siko le. Maka Bapak Ibu, kepengen kita negeri kita aman, dilindungi oleh Allah, maka lindungilah ulama, orang-orang yang baik ini Bapak Ibu. Barang siapa yang kepengen memuliakanku, kata Rasulullah, kan tak nampak di awak Rasulullah kini leh, tak pernah awak berjumpa Bapak Ibu, maka hendaklah kalian muliakan pewarisku. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Makanya guru ngaji termasuk ulama, guru-guru ustadz juga termasuk ulama. Insya Allah dia menyelamatkan agama kita Bapak Ibu yang berbahagia. Muliakan mereka. Kalau kalian muliakan mereka, maka sungguh kalian sudah memuliakanku. Kalau kalian sudah memuliakanku, sungguh kalian sudah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beda awak dengan orang Jawa Pak. Ada orang Jawa sih kok. Mana orang Jawa? Ya, maaf ya Pak ya. Pak Imam awak tadi? Ya. Wong Semondo. Tapi lah bisa bahasa awaknya Pak. Alhamdulillah. Lah makan lado wak siko ya. Lah kami pernah Pak di Teran kami ceramah di daerah Kampar, seluruhnya orang Jawa. Waktu itu kami silap Bapak Ibu, tabuk deh kami bahasa Ocu, Ustadz. Kami orang ngertos katanya. Mohon bahasa Indonesia saja. Apa kami ambil pelajaran Bapak Ibu? Subhanallah, orang Jawa ini sangat hikmat kepada guru Pak. Ya kan Pak ya? Hikmat, santun mereka itu kepada guru atau orang alim ulama Bapak Ibu yang berbahagia. Datang saja kami Bapak Ibu semuanya tegak. Tegak Pak, mulai anak-anak sampai datuk-datuk, nenek-nenek menyalam tangan kami. Tidak disalam saja Bapak Ibu, malah dicium. Datuk-datuk tadi mencium tangan kami doang. So kan kami Pak, kami pun kami cium doh. Subhanallah, begitulah dulu katanya Rasulullah itu asal datang Bapak Ibu yang berbahagia, orang tegak semuanya dan melantunkan solawat Bapak Ibu. Tak pernah tinggal. Solat Jawa dulu agak beda dengan solawat awak orang Melayu. Coba buat Pak. Lah, tak salah macam kau bunyi. Kalau salah mohon maaf ya. 1, 2, 3 sama-sama. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Iya macam tu bunyi Pak. Iyalah kira-kira. Kok salah ketik nak apa dah kan. Kalau solawat awak orang Melayu, apa lagi orang Ocu agak kasau ketik. Coba 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu lah 2 kali model solawat wak bunyikan doa. Masih ada juga Bapak Ibu yang entap-entap saja. Lihat tu entapnya Pak Camat. Nok jinya tak ngai lisan doh. Mohon maaf wak, bau dah celaka. Aku sapunya bu ndak usah Nursal doh.
Malaikat Jibril ketika naik tangga mimbar Nabi Muhammad disobit dengan celako wang du ya Rasulullah. Siapa go malaikat engkau sobit celako du? Uang yang disebut namamu dia ndak bersolawat, entap-entap saja dia. Ono-ono jin. Bapak Ibu, kok silap awak gua aiko jan. Wah ucapkan selawat sekali, wah selawat 10 pahala kebaikan diberikan oleh Allah. Kepahala kebaikan. Berapa banyak awak berselawat tadi tu? Iya ibu-ibu. Ibu-ibu, keburukan dibalas dengan kebaikan. Asik ibu-ibu, asiklah contoh ikut apa tu? Atau abang? Nak menampau ibu? Ada nak? Jangan ambil parang. Jangan ambil apa cik lalu? Sapu. Langsung buk selawat lah macam ko kunyo ha. Nak ni ko kau ni salatullah salamullah. Mohon maaf Pak, kalau macam tu bini awak menghadapi awak takkan jadi awak topuk tu. Iya tu kan Pak Jamat. Awak poluk langsung lain. Ni itu lapas yang tertinggi Bapak Ibu. Iya. Lapas tertinggi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya deyen, kata siapa itu? Allah Pak. Dan para malaikat-malaikat den bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hei orang-orang yang beriman, solawatlah kalian kepada nabimu, kirim salam penghormatan kepadanya. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Perintah siapa ini Bapak Ibu? Bukan perintah Ustadz Nursal, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Lah lanjut. Yang nomor 2 leh. Ya, yang nomor 2, uang yang disebut elok puangai, yaitu khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis riwayat Tirmizi Ahmad. Bapak Ibu, apa bahasa awak adu? Uang yang elok puangai di antara kalian itu adalah orang yang elok puangainya baik kepada keluarganya, dan saya Muhammad yang paling baik kepada keluarga den, kata Rasulullah. Bapak Ibu, keluarga, siapa dalam unsur keluarga? Siapa? Sebut Bapak Ibu, siapa dalam unsur keluarga? Orang tua atau suami istri? Yang paling dekat Bapak Ibu, yang paling dekat menurut kita siapa? Orang tua atau suami istri? Kalau ibu-ibu suami katanya. Dia takut nak bayar belanja bekok kagak. Ayah apa pasal sigo Pak Jamat? Oh hari Kamis ya. Mohon maaf jangan takut Bu. Bayar dia apa tu belanja usuknya? Nomor 1, keluarga yang paling dekat dengan kita adalah kedua orang tua kita. Dekatnya seperti apa? Dekat lahir dan batin. Karena pernah kita dulu Bapak Ibu yang berbahagia hidup dalam rahim ibu. Semuanya kita ini Bapak Ibu yang berbahagia, kami tanya, "Lei pernah hidup dalam rahim dulunya?" Tidak ada jawab dah. Berarti tidak sadar gak ada. Bapak Ibu, semuanya kita ini anak. Mohon maaf ini ada datuk-datuk siku, ada nini juga. Anak kita semuanya Bapak Ibu. Atau ada yang bayi tabung gak ada? Tidak ada dia. Anak kita semuanya maupun orang tua wak kini sudah meninggal dunia, karena tidak ada putus-putusnya hubungan kita dengan kedua orang tua. Tapi kalau suami istri ada putui Pak, ada jando sih kok. Apa lo Ustaz tanya jando tu? Jangan bongi lo yayang Ustaz tadi kan. Mohon maaf kalau las cowok awak dengan suami istri Bapak Ibu,
Ada mantan suami, ada mantan istri. Jangan bekok lah coy, bekok jumpa di jalan. Tu siapa tu du? Tu Loki dan du ni. Masih berhubungan jin, paknya dah coy du. Halal atau haram? Haram. Tetapi ketika kita dengan kedua orang tua Bapak Ibu, walaupun tempat tinggal kita berpisah Bapak Ibu yang berbahagia, adakah mantan orang tua? Tidak ada. Ketika kita jumpa umpamanya di jalan Bapak Ibu yang berbahagia, ada orang bertanya, itu siapa itu? Itu mantan oya den lu, mantan amak den lu ni. Dia apa ndak abai dan warisan itu ni. Kalau ada anak seperti ini, anak apa namanya? Durhaka. La yadahulul jannah mangqati'ur rahim. Tidak akan masuk surga bagi siapa yang memutuskan tali rahim. Rahim itu hubungan dengan orang tuanya Bapak Ibu. Makanya ku bulan Ramadan wah, awak lah 20 berapa? 21 ini gua. Sudah 21 hari Bapak Ibu menahan lapar dan dahaga. Tetapi rupanya kita putuskan hubungan dengan kedua orang tua. Mohon maaf Ibu Bapak, percuma Bapak Ibu puasanya. Percuma solat. Kok Ustaz berani menyampaikan? Ya, Allah yang menyatakan dalam firman-Nya surat Luqman ayat 14 Bapak Ibu yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka wa ilayyal masir. Bahasa awaknya Bapak Ibu, dan wajibkan kepada kalian manusia, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Berarti hukum berbakti kepada orang tua apa Bapak Ibu? Ya wajib. Ini perintah Allah. Al-aslu bil amri lil wujub. Asal muasal setiap perintah itu menandakan suatu kewajiban. Makanya wajib hukum awak Bapak Ibu berbakti kepada orang tua awak. Kenapa kata Allah dalam ayat tadi? Inyo mengandung awak. Payah lotio Bapak Ibu. Pernah bapak-bapak nengok uang rumah awak hamilnya? Mohon maaf ya Pak ya, bagi yang ulun hamil-hamil uang rumahnya sabar ya. Kami doakan copek ngandung ndaknya, amin ya robbal alamin. Kami lompek Pak. Payah ti bini kami tengok dong. Powi ke mana-mana dibuk dong. Iya. Kemana-mana dibuk, ke pasau, ke masjid, pokok kemana-mana ndak pernah lotan do, lotan kan ya. Amak pai pasau saban tahu lu anak di rumahmu. Ndak pernah kalau masuk waktu 9 bulan do. Iya Ibu. Ketika itu kami ingat anak kami yang nomor rompek lah, kami contohnya kalau sobik lah kompek lama no ya. Kami selalu mendampingi bini kami Pak ketika melahirkan anak. Kalau apa-apa psikolog adonya Bu? Mendampingi Ibu waktu melahirkan anak? Ndak ada? Oh, kalau ndak ada kasihan deh lu. Tapi kata Pak Camat harus dampingi Pak. Tu detik-detik yang menegangkan tu antara hidup dengan mati. Iya Mama. Waktu itu kami serahkan diri kepada Allah, salat sunat kami Bapak Ibu, dan kami serahkan ukhrus biiznillah ya Allah, keluarlah ya Allah anak kami ini atas izinmu ya Allah. Dongau dek kami Pak bayi tadi, subhanallah alhamdulillah ya Allah. Dokter langsung memanggil kami Ustaz. Untuk kami Ustaz waktu itu di area Bunda di Pekanbaru, anak Ustaz lah lahir Ustaz. Pi operasi Pak. Lah lahir. Apa yang wak lakukan sebagai seorang ayah? Iya, kami gendong Pak. Tolok deh Ustaz gendong dulu. Lai. 3,5 tak salah bawa dua. Kami gendong. Apa sunnahnya Bapak Ibu? Tanggung jawab seorang ayah kepada anak. Azankan sebelah telinga sebelah kanan. Ikomahkan sebelah biarlah anak itu laki-laki dan perempuan. Itu sama Pak. Kadang-kadang ada dongau tu. Kalau laki-laki azan, kalau perempuan komat, itu salah dong. Yang benar
Azan di sebelah telinga kanan, qomat di sebelah telinga kiri. Apapun jenis kelaminnya. Nyulai pandai apa siku azan gonya. Kalau ndak pandai azan bonti lah jadi ayah. Iya, makanya Pak Conoko kami ceramah bekok di rumah belajar azan lah le. Jangan bekok haya dan salah nih. Ada di kampung kami dulu Pak. Pakai mic-nya haya dan salah nih. Apa solat dan nak nih ya di rumah. Ya padahal hayang alas solat. Harus topik Bapak Ibu yang berbahagia. Oi, lanjut. Sudah kami azankan dan komakan, misalkan kepada ibu dokter, bu dokter tolong bu dokter dibersihkan, puseknya dipotong dan segala macamnya. Sudah itu kami jumpai leh yayang kami. Antara sadar dengan ndak. Karena di operasi itu ada bius nomor rupa di bius. Waktu itu nyolang matonya. Apa pertama sekali yang diucapkan deknya Bapak Ibu? Apa kia? Apakah macam ko aladu bang sekali ko bang dak tolok le bang. Itu diucapkan dek yayang wak do. Ndak Pak. Ndak itu do. Apa kaya ditanya langsung anak dia do. Apa kabar anak wak bang? Lai selamatnya. Apa uang bang? Ndak kami jawab dulu Pak Camat. Menangi kami langsung. Kami bayi langsung do. Muah. Ibu-ibu aneh loh sodo laki awak donya bini awak donya Pak jangan bini uang lo di muah-muah lah. Kalau kepengen buat rumah beko halal batal puasa edu ndak kumun maaf Bapak Ibu cium-cium suami istri di siang hari bulan Ramadan ndak batal do kami pergi kojo kami cium-cium kami. Walaupun pai mana nampak bekok gua. Pai motong, ambil tangan bini awak lupa cium. Sudah tu peluk, anggap itu pelukan terakhir. Sudah tu tambah yang tadi tu muah. Sebelum tanya ke ustaz-ustaz siko ni, batal ustaz. Batal tak? Tidak, kecuali dengan nafsu kita. Oi, ni ada potang Pak di Facebook kami temukan katanya apa nama tu kiai inyo makrifat katanya tetapi merokok di siang hari di bulan Ramadan dan berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan tu halal sehingga banyak pengikut Pak. Kalau buat pengajian kau siko banyak pengikut kau. Ya banyak pengantin bau siko iya Bapak Ibu. Nah, makrifat boleh makrifat silahkan mantap tapi jangan melanggar syariat. Itu jelas melanggar syariat Bapak Ibu. Merokok di siang hari bulan Ramadan itu tidak boleh membatalkan puasa. Jumhur ulama sepakat. Selanjutnya apalagi berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kalau telanjur awak Bapak Ibu yang berbahagia godang keparatnya apa kaya 2 bulan awak Bapak Ibu puasa berturut-turut 2 bulan berarti 30 60 lai tolok tu sedangkan sebulan je payah. Andai kata hari ke-59 awak batal Pak batal do puasa awak maka ulang dari awal dia. Ulang dari awal. Ini berturut-turut Bapak Ibu. Makanya siang hari beko jendokek-dokek bono lolok dah. Mohon maaf Bapak Ibu karena kami kojo kantor KUA, tentu dek kami banyak pengantin nikah betul. Itu yang kami beri nasihat. Takbir. Lah lanjut sampai lo masalah muat itu ya. Situ apa tadi? Orang tuh orang tua melahirkan anak begitu susahnya. Dalam Al-Quran menyatakan setelah itu apa tugas seorang ibu tadi? Menyusukan 2 tahun lamanya mengalir air susu di darah kita menjadi darah daging tulang. Kuti Bapak Ibu berkat air susu ibu 2 tahun Bapak Ibu. Makanya banyak kini
Ibu durhaka kepada anak. Anak durhaka kepada ibu doh. Ibu yang durhaka kepada anak. Gara-gara inyo wanita karir, gara-gara inyo nak mancai piti banyak, tinggi anak titip ke TPA Nyo asyik je berselfie-selfie, cikirit-cikirit ni. Tu ibu sitan tu bapak ibu. Kalau ibu siko, parah lo siko leh. Mohon maaf ya Pak Tu apa ya susu anak tu? Dibai susu kobau. Nauzubillahi min zalik. Bu, 2 tahun itu hak anak. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami tanya kepada mak kami sendiri dua. Kami 8 orang adik-beradik Bapak Ibu. 7 orang tinggal. Kami insya Allah penuh 2 tahun nyusu. Bahkan lebih 2 tahun orang nyusu gaya ni nyok. Mengantung je ke amak le ni nyok. Itu kami kocik gak mak ni. Ndak tu takdir Allah dona. Alhamdulillah. Bu, berapa tahun wak susukan anak? 2 tahun. Setelah itu Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukurlah kalian kepadaku. Ini dia. Dan bersyukur juga kalian kepada kedua orang tuamu. Berarti 2 kalimat ini tidak boleh kita pisahkan. Rajin kita sholat, rajin puasa, bahkan sudah naik haji, tapi kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Kita putuskan hubungan dengan orang tua, maka nol. Tidak ada guna tu. Jangan menggaya-gayai duit le Bapak Ibu. Tak ada guna tu. Begitu juga sebaliknya. Kita rawat orang tua kita. Kita mandikan orang tua bahkan. Hidup bersama kita. Tapi kita tidak bersyukur kepada Allah. Tidak sholat. Tidak puasa. Maka juga hasilnya nol. Tidak ada juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka awak sampaikan ke anak-anak awak, yang kedua ini jangan pernah kita tinggalkan. Ini kunci ibadah di dunia. Apa? Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bahkan Bapak Ibu, berbakti kepada kedua orang tua ini nomor 2 ibadah. Tengok surat apa nama tu? An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian menyembahku. Ku perintah amar, sembahlah den kata Allah. Setelah itu jangan sekali-kali kalian sekutukan den sedikit pun. Setelah itu berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Dalam hadis juga demikian, ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, as-salatu 'alal waqtiha. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah, mengalahi jihad fisabilillah. Bapak Ibu yang berbahagia, bahkan dalam riwayat pernah sahabat waktu itu nak pai berjihad Pak Bapak Wang, ya Rasul, kami mau berjihad bersamamu. Ditengok dek Nabi, hanya agak loyo ketik Pak. Nya kalau pai Bapak Wang tu harus bagak-bagak ya. Contoh kami lah mungkin uangnya agak kocik ketik kan. Apakah engkau punya orang tua? Punya ya Rasulullah, 1 orang ibu. Nah, pergilah pulang bertakwa kepada Allah. Setelah itu rawatlah ibumu, berbakti kepada ibumu, maka engkau pahalanya sama dengan jihad, dan bahkan sama dengan engkau setelah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Begitu besar berbakti kepada orang tua. Masih hidup orang tua kita Bapak Ibu? Masih? Alhamdulillah masih hidup Pak. Mohon maaf Bapak, masih hidup orang tua di Jawa? Tidak ada lagi Pak ya. Yang orang yang lain, orang Minang ada? Orang Batak ada? Masih hidup orang tuanya? Mohon maaf Bapak Ibu, ayah ibu kita itu tidak menuntut Pak. Tidak pengen tahu menau apa titel kita, apa pangkat kita, ataupun sebesar apa rumah kita, secantik apa istri kita, semewah apa mobil kita. Nah, itu dituntut oleh ibu kita Pak sekarang ini yang berada di kampung. Tetapi yang dituntutnya, yang ia kepengen adalah agar anaknya pulang kampung. Pulang Pak. Kok ada apa-apa kini kok? Yang jauh dari orang tua pulang Pak. Sebentar, cuma itu yang dirindukannya. Kalau bahasa kami, hijau moto menengok awak tu. Bilolah pulang anak dan bilolah pulang. Cibuin cepiti di kampung uang. Tak bisa dah Ustaz pulang.
corona kini Ustaz. Nyo kalau jalan awak harus ada booster kini. Makanya suntik booster. Ustaz lah suntik booster kok. Tengok pas di mobil kami depan tu Pak, dak kartu namo kami buat situ tu. Kartu vaksin Pak. Vaksin ketiga booster. Tu nyato deh ibu. Lah 3 kali suntik siko gua. Kalau ada ompek gua. Nyo razia potang polisi waktu kami pergi Sumatera Barat. Ndak STNK tanya ada Pak. Ndak SIM tanya ini. Kami kan pendek gonya kan. Ndak perlu SIM kini doh. Yang perlu apa? Kartu vaksin Bapak Ibu. Tapi kami bas SIM gonya jangan salah pula oleh. Aduh SIM kami aktif Bapak Ibu yang berbahagia. SIM A kami. Alhamdulillah. Lah lanjut. Bapak Ibu yang berbahagia, pulanglah. Rindu tiaya mak awak duki awak. Kalau ndak bisa pulang ambil handphone Pak. Ini canggih handphone sekarang. Iyo ndak bisa video call, nampak langsung gambar doa. Kalau ada masalah dengan orang tua Bapak Ibu, turun daripada masjid ini Bapak Ibu, kalau bisa kita jenguk orang tua kita langsung ke rumah dia. Tapi kalau ndak Bapak Ibu yang berbahagia, ambil handphone, video call langsung Bapak Ibu. Minta maaf kepada dia Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau ndak bisa menangis, ambil bawang. Ndak kan nampak bawang dulu Pak ya. Video call ke bawang ke bawah diam. Tu kalau ayu matu wekok. Tapi ndak lo ayu matu apa no mau cina tu. Ayu matu buayo. Ndak ikhlas awak lo. Salah pengajaran ustaz macam tu dulu. Oi Bapak Ibu. Ndak kok serius Bapak Ibu kalau masih hidup bersyukur kita. Kalau sudah meninggal dunia bagaimana berbakti kepada kedua orang tua? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, yang pertama kalau ada wasiatnya waktu dia hidup dulu nak, ayah banyak meninggalkan sawit nak. Besok kalau banyak hasilnya tolong badal hajikan ayahmu, amakmu. Itu wajib Bapak Ibu dibadal hajikan. Tapi walaupun tidak ada wasiat, Bapak Ibu kok dapat badal hajikan orang tua kita. Tidak banyak, lebih kurang 10 juta Bapak Ibu. Cari orang-orang yang betul-betul amanah dan bertanggung jawab. Lanjut Bapak Ibu yang berbahagia. Tunaikan hutang piutangnya kalau ada hutangnya dua Bapak Ibu. Contohlah ada hutangnya kini, tidak ada untuk pembayarnya dok. Tanah jual-jual, bahkan rumah dijual Bapak Ibu demi untuk membayar hutang tadi. Lanjut apa lagi? Ziarahi kuburnya Bapak Ibu yang berbahagia. Dan setelah itu hubungkan tali silaturahim dengan karib kerabatnya yang terdekat. Makanya hari raya nanti Bapak Ibu kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka siapa yang harus kita dekati? Saudara-saudaranya, keluarganya yang dekat. Pergi ke situ kita Bapak Ibu yang berbahagia. Ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir kirim SMS melalui Facebook. Banyak kami tengok anak-anak di Facebook kirim apa doanya? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau di Facebook tidak sampai doanya. Tapi kalau habis sholat insyaallah sempit kubur orang tua kita langsung lapang. Gelap kuburan orang tua kita langsung terang. Ini siapa yang melapangkan? Siapa yang meneranginya? Kata orang tua kita dalam kubur kepada malaikat, anakmu sekarang bermunajat melalui ibadah sholatnya, melalui ibadah tilawah Al-Qur'annya, melalui sodakohnya, melalui qiyamul Ramadannya. Ini Ramadan Bapak Ibu sungguh luar biasa. 10 terakhir ini Bapak Ibu kami ingatkan, yuk isi masjid-masjid Pak. Kita buru. Apa kita buru? Buru apa? Buru mabek kue. Buru diskon apa namanya? Diskon baju lebaran. Indahnya ibu lah beli baju lebaran bu. Ala beli baju bau. Aluleh. Baju baru alhamdulillah dipakai. Tak punya pun masih ada di elok pun ngai itu. Potong di Masjid Darus Saada kami buat jual kok. Ini untuk mewanti-wanti Pak, mana tonton gay, tak ada piti awak beli baju bau dah ya Pak ya. Kulah tertolong dia Pak tiba tu. Leyo dia Bu.
Lei seorang bodoh, yang lain ngamuk-ngamuk kalau nak dapat baju baru pak. Ompek air lebaran suak tu bang. Ompek pasang lo baju tu. Kan ya? Itu cik bini awak bau tu pak. Kalau ompek bini awak, oh nak boleh pasang. Kok le 10 kapling sawit ndak apa tu? Kok sawit ndak ada kebun gotak ndak juga ada tu. Nyobik-nyobik nak bini ompek le tu. Urungkan niat tu dulu pak. Cik je lah bini awak ya. Kami insyaAllah cik bini kaminya Bapak Ibu yang berbahagia. Takbir. Lah lanjut. Ke waktu berjalan keluarga pertama baru kita bahas. Makanya baik perangai kita Bapak Ibu ketika kita baik kepada keluarga kita, salah satunya kedua orang tua. Maka itu tiwang yang elok pangai. Percuma wa ustad, percuma wa imam masjid, percuma kita punya jabatan, bahkan mohon maaf Pak Camat sekalian pun ya Pak ya, kalau awak tidak elok hubungan dengan kedua orang tua kita. Lanjut yang kedua, keluarga kita adalah suami istri. Ini yang paling dekat yang kedua. Iya Ibu. Ibu jangan salah paham Bu, suami itu aljannatuki wan naruki. Suamimu itu adalah surgamu dan suamimu itu adalah nerakamu. Ibu mau masuk surga atau neraka? Apa syaratnya Ibu? Patuh keklah ki beko buku pas babuku beko tu. Buat babuku untuk laki mu. Nyuku wajah-wajah bermasalah dengan laki bini je banyak apa lah. Aduh kau jangan diperlarut Bapak Ibu. Kalau ada masalah kita suami istri Bapak Ibu cepat selesaikan. Siti Aisyah setiap malam minta maaf kepada suaminya Bu. Tu padahal tidak ada Aisyah tu salah loh, tapi dia minta maaf. Kenapa? Karena kalau mati istri tidak redo suami, matinya masuk tidak suruh kodoh neraka. Makanya banyak di neraka itu kaum perempuan Bapak Ibu. Kenapa? Inilah salah satunya ibu-ibu minta maaf kini tidak setiap malam doh, sekali setahun. Pas nak lebarannya minta mohon. Kadang tidak lo mandang ke loki minta mohon doh Pak. Maafkan dan ya cu ni. Oh cu nak kan mandang lo doh. Iyalah kau dia. Contoh film India Bapak ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Nabi Muhammad tidak pernah menyebut apa ke bini do Pak. Menyebut panggil nama. Tak pernah bakau kau. Panggilan kesayangan. Ya Humairah, ya Ummu Amil Mukminin. Contoh itu panggilannya. Kalau ibu-ibu apa panggilan abang sih kok? Ya yang junyi. Atau nampak gembrot badannya. Hei gajah bongkak. Boleh macam tu Pak. Sonang tak hati ibu-ibu macam tu dipanggil? Tak sonang tu Pak panggil bekok sampai rumah. Cailah namo-namo yang disenangi dek bini awak. Kau serius ke Bapak Ibu? Jangan anggap sepele. Ikuti uang yang elok kepada keluarga, uang yang elok perangai tu. Kadang awak elok awak ya ke bini uang Pak. Ke bini awak ndak iya kan Bu? Contoh ayo ni nyo. Contoh lah Pak. Nampak dah awak di pasar umpama dua bini uang diancak ibu goleh ni nyo. Ingat Pak tu bini uang wak sanjung tu. Bini awak lah wak sanjungnya. Bini awak lah ponek ba make up. Ba bodak-bodak eskulin ya Bu ya. Tapi ndak pernah disanjung-sanjung tu. Bahkan dipatahkan semangitnya contoh moncik baga limang topung ya. Jan Pak. Nyo Nabi Muhammad dia elok daripada keluarganya. Iyo yang paling elok ke bininya. Tak pernah bongi-bongi. Subhanallah. Iya Bapak Ibu. Nabi Muhammad balik tengah malam tu Bapak Ibu yang berbahagia. Tengah malam balik berdakwah. Assalamualaikum. Sekali. Assalamualaikum. Dua kali. Assalamualaikum. Tak buka dia dijawab pintu tu. Apa kira reaksi Nabi waktu itu? Ambil sorban Pak. Tidurnya di depan pintu tu. Tapi cuba tengok abang kini. Kenapa ibu-ibu? Tak ada assalamualaikum langsung dulu. Tak pakai 1, 2, 3 dulu. Langsung bahompak pintu dulu. Beko ibu pergi ke pasar kami membeli ensel baru. Membangun rumah baru ibu kan ayo ko. Tak tan ngamuk acudu tadi malam. Mohon maaf, Rasulullah waktu itu
Datang Khadijah, bangunnya lebih kurang jam 3. Ya Allah, suami dan mana? Ditengok, ndak adanya doh. Merasa kehilangan Khadijah. Waktu itu diambilnya jaket Bapak Ibu. Ini ambil jaket, ndak ada handphone zaman dulu doh. Jaket untuk mencari suaminya. Kalau awak kini lah ada ibu-ibu macam tu kalau apa lambat pulang. Ada ndak ditelepon-telepon? Ndak ada. Kasihan deh lu. Ni apa kata ibu? Biarlah. Pai lah. Pulang lah. Iku bahaya kalau macam tu dulu. Kalau kami Bapak Ibu lambat je ketek pulang dia datang telefon dulu dari yayang kami. Ada apa yang? Harus telefon Bapak Ibu. Kayak ada komunikasi canggih kini kok. Kalau ndak ju percaya video call-nya. Abang lembur kini di kantor. Cayo lembur loh. Coba tengok video call. Oh iya bang ya meja-meja. Tapi kalau ndak ada meja nampak lampu hijau-hijau nampak bunyi lo musik. Tu tak bisa ngicu awak dulu. Nauzubillahi min zalik. Semoga jangan sampai contoh itu terjadi Bapak Ibu yang berbahagia. Khadijah pas membuka pintu jumpa deknya suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang lolok situ. Bangun Nabi Muhammad, siapa yang minta maaf pertama sekali? Subuh. Siapa dia Pak? Iya Nabi Muhammad. Tu tauladan awak tu. Maafkan abang sayang. Abang terlambat pulang. Kalau ada laki awak cedok ke ibu ni nyaman ni duit kan dia tiap. Tapi laki awak kini ndak. Lolok ke atau mati tu ni. Kan ya? Menyakitkan hati Pak. Lolok kau bau kau dunia. Bahaya Pak kalau lah sakit hati bini awak tu. Tengok di Brebes, iya di Brebes Potang Pak iya. Mohon maaf ada seorang istri ibu menggorok 3 orang anaknya. Tak dengan cerita sampai sika. Lain kan? Ibu rumah tangga indak merasa bersalahnya do Bapak Ibu. Tu gara-gara beban hati tu lah ndak tertanggung le. Bongi-bongi tawi je laki pula mengamuk-ngamuk. Membentak-bentak. Nya bini ku ndak untuk dibentak-bentak do Pak. Hati-hati awak. Inyo tulang rusuk awak ku Bapak Ibu yang berbahagia. Iya. Kok kami bela ibu-ibu kok? Mau kasih tu nya. Mohon maaf, aku nyato Pak. Banyak tiko jo bini awak tu. Dah untuk dibentak-bentak kalau lah sakit hati Bapak Ibu. Apa kata ibu yang di Brebes tu kek polisi tu ya? Selesai tugasku ni. Ndak seteres tu Pak. Ndak gilo tu. Lobby apa dah gilo tu deh. Mampu membunuh anaknya dua pakai candung. Katanya apa? Den seorang berumah tangga kau nyanyi. Ibaratkan tak ada laki dan membentak-bentaknya. Ancak dan bunuh anak dan lain ni. Boleh macam tu ibu? Tidak boleh. Jangan buat sekali-kali. Kita ada Allah di atas kita Bapak Ibu. Iya. Ada Allah tempat mengadu kita Bapak Ibu yang berbahagia. Ingat rezeki, jodoh, maut ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hikmahnya apa Bapak Ibu? Begitulah beratnya beban hati. Nyom beban lain tak boleh doh Pak. Kami sendiri merasakan. Kami yang paling boleh sore kami beban hati gitu. Kalau kojok tak boleh doh. Motong karet kami dulu Pak. Ha kociknya. Potong karet kami dulu waktu pas kuliah. Golak le ibu-ibu. Ilayo dia ni. Ustaz bercakap apa budak kan utuh lah. Tapi embernya sesuai lo dengan kami angkat Pak. Ember 5 kilo. Tu jatuh tu. Manen sawit manen kami dulu. Tapi tidak kami yang mendodos dulu. Ayah kami mendodos, kami memutiu apa nama berondolan. Mahal berondolan Pak ya. Apa lagi Bapak Ibu? Mohon maaf. Ceramah kalau hari ini ada 3 tempat kami ceramah ini Bapak Ibu. Insya Allah nanti sebelum berbuka ada di Pekanbaru dan juga malam nanti nuzul Al-Quran kami di Pekanbaru 3 kali Bapak Ibu yang berbahagia. Bahkan kalau hari Jumat botol 5 kali tu. Sanggup insya Allah Bapak Ibu dalam keadaan puasa. Tak boleh dong. Bapak Ibu ceramah rumah Ustaz nih. Mohon maaf Bapak Ibu. Dalam penelitian guru ceramah itu Bapak Ibu yang berbaik sama memikul barang berat 100 kilo. Cobalah tengok kalau awak tidak terbiasa berceramah Bapak Ibu. Pernah kami temukan di suatu tempat Pak Kepala Dusun menggegek Pak. Kolu keringat apa nama tu?
keringat jaguangnya dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggegek pak, kok keringat lo kolu. Uang golak sodo, copek pak, copek katanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lu nado sampai pak. Lah demikian sudah tuh ndak duduknya doh, langsung ke kamar mandi pak. Entah kau luci konciong enggak? Kau maaf gue bapak ibu, tuh nyato tuh. Imam pun berat pak. Makanya kami sore pak imam tadi dong, boleh imam sore kami pada ceramah. Kalau imam tak boleh golak-golak macam kau doh, kan dia harus konsentrasi awak. Salah jud bacaan salah lo artinya. Awak tanggung jawabnya seorang imam. Aku buik bapak ibu, beda profesi kita. Itu kami sampaikan kan ya. Ada apa motong karet, ada apa boleh manen, buru bangunan bapak ibu, sesuai apa keahlian kita bapak ibu. Insya Allah itu tidak berat. Iya berat, tidak boleh dopak kan? Kan tidak menghalangi puasa doh. Jangan bekok bok lo tungguin nasi le. Bahaya bapak ibu. Bu, yang berat apa? Beban hati pak. Kalaulah hati awak tersakiti, sakit hati, makan hati, lamu lambe, makan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Memang cahaya ilahi. Di hati ini bapak ibu hanya ada Allah insya Allah. Jangan kita bawa yang lain-lain. Kalau wak bok sodo ke hati kau iya. Bongi laki wak masuk jo kan hati. Iya. Oi, kau punya kau pun sawit wak masukkan jo dalam hati. Punya kau pun gota masukkan jo dalam hati. Hati kau cioknya akhirnya puah. Menjogong yang lolok bapak. Bapak, ibu, mohon maaf kami ya kok takojui. Subuh ini lah masuk Isra tu kan ya. Ala solat wak sudako. Solatnya memang tak berjemaah dah bapak ibu, seorang-seorang 2 rakaat dan kajian kami cukup 2 hadis tadi kami sampaikan bapak ibu. Nyo banyak hadis tentang manusia terbaik atau orang yang baik pelangainya. 2 saja. Yang pertama tadi, siapa yang orang yang terbaik itu? Coba ulang lihat. Kan masuk telinga kanan, kolu kanan balik. Siapa ceramah tadi tu? Ugi abang tak pai. Apa tiup? Kocik ustaznya ni. Yang pertama yaitu orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang baik itu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Salah satu utama yaitu kepada kedua orang tua dan kepada suami istri dan keluarga-keluarga yang lainnya insya Allah. Karena kalau baik kepada keluarga dapat pahala kita 2 bapak ibu. Kalau kepada keluarga orang lain kita berbuat baik dapat 1 pahalanya. Mana mau kepada keluarga atau kepada keluarga orang lain? Ya utamakan keluarga kita dulu. Itu tandanya kita orang yang baik insya Allah. Mohon maaf bapak ibu, kami kan ceramah ceplos-ceplos dulu. Lah yang mau maafkan Ustaz Nursalnya. Alhamdulillah. Kalau ada bapak ibu kok silap menyebut kami tadi Ustaz pendek mah, Ustaz koci mah. Leo sapu uang tadi gak dia? Maafkan Pak Camat. Mana Pak Camat? Ya insyaallah itu maafkan Pak Camat. Maafkan. Pokoknya kita saling maafkan dan kepada Allah kita minta ampun. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.